Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Walhamdulillahi alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita murum-murum senantiasa memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan pemirsa channel Masjid Agung Ruhamah Takengon, dan juga seluruh para pendengar yang setia mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pada pagi ini kita akan membahas, karena ini menjelang bulan Ramadan, yaitu bagaimana kaitannya orang yang diwariskan kitab Al-Quran kepada umat ini. Pada pagi ini itulah yang akan kita bahas, 3 golongan yang menerima Al-Quran. Di dalam Quran surah Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zallimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara mereka. Di antara mereka itu ada orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ada golongan yaitu pertengahan. Dan kemudian yang ketiga, ada pula orang yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu merupakan karunia yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, baik kitab-kitab terdahulu dan sampai dengan Al-Quranul Karim, bahwasanya di antara orang-orang yang diwariskan Alkitab, baik yaitu kitab yang lama ataupun Al-Quran, itu ada 3 orang yang mengamalkannya. Maka yang pertama disebutkan bahwasanya orang yang menerima Al-Quran itu yaitu wa minhum zallimu li nafsihi. Di antara mereka itu ada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Bahwasanya orang yang menzalimi diri mereka sendiri itu adalah orang yang senantiasa dia melakukan kewajiban-kewajiban dengan setengah hati, tetapi di sisi lain dia juga masih senang untuk melakukan kemaksiatan. Apa yang Allah perintahkan untuk dirinya, dia tunaikan, tapi dia juga tidak berhenti untuk melakukan yang diharamkan. Maka ini adalah golongan yang pertama yang disebutkan, orang yang zalimul li nafsih. Golongan yang pertama ini adalah tingkatan
orang yang diwariskan Alkitab ataupun Al-Quran, dan golongan yang pertama ini yang paling terendah. Lantas kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka itu ada orang yang pertengahan. Maka kemudian orang yang pertengahan ini yaitu adalah orang yang menunaikan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kemudian meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala. Dan terkadang dia meninggalkan sebahagian hal-hal yang disunnahkan dan mengerjakan sebahagian hal-hal yang dimakruhkan. Golongan yang pertengahan ini tidak lagi seperti yang tadi. Kalau yang pertama adalah orang yang mencampur baurkan antara hak dan yang batil, semiyang pe semiyang buat nih, tapi kemudian maksiat pun jalan terus. Nah, ini yang pertama. Tapi yang kedua ini dia tidak lagi demikian. Dia hanya kadarnya itu di antara makruh dan sunnah saja yang dia kerjakan. Ini adalah golongan yang kedua. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya golongan yang kedua ini adalah golongan yang mereka itu mengerjakan hal yang diwajibkan dan kemudian meninggalkan hal yang diharamkan, namun dia itu belum, yaitu melaksanakan hal yang disunnahkan dan masih melakukan hal yang dimakruhkan. Dan kemudian yang ketiga, wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, dan di antara mereka itu ada golongan yang tertinggi nilainya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengerjakan hal yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah taala, dan sangat mereka itu mengerjakan hal-hal yang disunnahkan, dan mereka itu sangat cepat sabiqum bil khairat, untuk berlomba-lomba di dalam amal kebaikannya. Sangat senang dia itu melakukan amal-amal solehnya. Ini adalah golongan yang ketiga, dan ini merupakan golongan yang tertinggi. Maka kemudian Ali bin Abi Talhah menyebutkan bahwasannya dia membagi ketiga golongan ini. Menurut Ali bin Abi Talhah dalam tafsir ini, tafsir Ibnu Katsir, bahwasannya golongan yang pertama itu nanti dia akan dimasukkan dalam golongan yang sangat sulit menerima hisabnya nanti pada hari kiamat. Dia pasti akan disiksa terlebih dahulu karena dia disebutkan adalah golongan kiri. Jadi nanti ada orang yang menerima amal itu, ada orang yang menerima amalannya itu dari arah kiri. Yang kedua, yaitu ada orang yang menerima dari arah kanannya. Dan yang ketiga, ada orang yang cepat mereka itu tanpa hisab langsung dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Maka kemudian kata Ali bin Abi Talhah bahwasannya dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian kitab itu diwariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Wa minhum zalimu li nafsih, dan dia berkata bahwasannya orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang mereka akan mendapatkan catatan amalan mereka itu dari arah kiri. Bahwasannya orang-orang yang telah mendapatkan itu pasti dia itu akan disiksa. Dan orang-orang yang pertengahan dari kalangan mereka dihisab dengan hisapan yang ringan. Orang yang mendapatkan pertengahan, golongan yang pertengahan tadi, dia akan disiksa pula. Dan dia mendapatkan yaitu catatan mereka itu dengan hisapan yang ringan. Sedangkan orang yang lebih cepat dari mereka itu dimasukkan ke dalam surga tanpa ada hisab. Sedangkan Ibnu Abi Nazah meriwayatkan dari Mujahid bahwasannya golongan orang-orang yang menerima catatan amal perbuatannya itulah dari arah kiri mereka. Dan kemudian Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, Al-Hasan dan Al-Qatadah bahwa golongan yang pertama tadi itu merupakan golongan orang-orang munafik. Ama ini ku majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat ini tentunya berharap kita di antara pertengahan itu paling minimal, bukan yang paling bawah. Ketika kita menerima Al-Quranul Karim, kita ini menjadi orang-orang yang melakukan yang diwajibkan
meninggalkan yang diharamkan, dan kemudian mengerjakan yang telah disunnahkan, dan kemudian meninggalkan yang dimakruhkan. Ini adalah golongan pertengahan. Sebagaimana Nabi SAW pun pernah mengajarkan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat juga, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab diriku dengan hisaban yang sangat ringan. Kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talhah tadi, bahwa golongan yang kedua ini orang yang mendapatkan hisabnya yang sangat ringan, maka kita semoga mendapatkan hisapan yang ringan, minimal sebagaimana yang didoakan oleh Nabi. Lantas kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, memangnya hisapan yang ringan itu bagaimana? Hisapan yang ringan itu, kata Nabi SAW, engkau dihisap, tidak dipersulit oleh Allah Ta'ala, dan engkau pasti akan menerima catatanmu itu dari arah kananmu. Ketika engkau terima catatanmu dari arah kananmu, engkau pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menjelang bulan Ramadan ini tentunya Al-Quranul Karim ini yang diturunkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, semoga kita menetapkan diri kita, kalau bisa ke bahasa kita ni, kualitas kita itu ditingkatkan dengan Al-Quran, supaya Al-Quran yang diwariskan kepada kita termasuk golongan yang paling tertinggi, yaitu wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi ingatan untuk kita semua dan dapat kita amalkan kandungan isi Al-Quran, supaya kita ditetapkan oleh Allah golongan-golongan yang tertinggi dalam menerima Al-Quran itu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.